ya. Jadi kenapa hanya saya yang didakwa atau bahkan ditersangkakan, ya, itu kan ya tidak konsisten ya. Karena kalau memang perkara yang didakwa ya itu 2015 sampai 2023 ya harus konsisten ya, semua menteri perdagangan yang menjabat ya, karena semuanya juga melakukan hal yang sama persis seperti saya, juga atas dasar hukum yang sama seperti saya, ya juga harus serentak ya, tidak bisa milih-milih lah gitu ya. Ini bisa terjadi pada kita juga loh, jangan salah kamu semua. Kalau bisa terjadi pada Pak Tom Lembong, maka ini bisa juga terjadi pada semua rakyat Indonesia. Betul. Gimana keadilan? Dengan dakwaan jaksa Pak? Makin nggak jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kita membahas lagi soal kasus dari Pak Tom Lembong ya, yang dimana akhirnya Pak Tom Lembong sendiri mengatakan untuk memeriksa menteri-menteri yang lain. Masa cuma dirinya doang? Kan masih banyak tuh menteri-menteri yang dimana kata Pak Tom itu ya kerjaannya ya sama saja gitu loh. Nah terus teman-teman semua, Pak Tom juga mengatakan bahwasanya ini semakin tidak jelas gitu ya. Dan juga bahkan ada rakyat ya ketika itu waktu Pak Tom doorstop ya, ada yang mengatakan kalau ini terjadi kepada Pak Tom, ini juga pasti akan terjadi kepada kita sebagai rakyat. Wah luar biasa sekali ya. Jadi kasus Pak Tom ini benar-benar terlihat sangat politis lah ya teman-teman semua. Enggak ya, aneh aja gitu loh. Sedangkan masih banyak koruptor di luar sana yang benar-benar korup. Begitu banyak uang rakyat, tapi buktinya Pak Tom 1 rupiah pun tak mengalir ke rekeningnya. Nah di sini juga ada Pak Anies yang mengatakan bosnya, walaupun Pak Tom sudah dibeginikan, tetap saja Pak Tom tidak ada marah sedikit pun. Oke teman-teman semua, ini komentar netizen dan juga Pak Tom sendiri, begitupun Pak Anies Baswedan. Kita saksikan dan kita lihat, ini dia videonya. Tom Lembong ternyata nggak terbukti bersalah karena nggak ada aliran dana 1 rupiah pun ke rekeningnya. Tapi dia tetap dijadikan tersangka. Masalahnya, alasannya adalah Tom Lembong memperkaya orang-orang yang bisa korupsi. Bener nggak sih berita ini? Gue sih bacanya seperti itu ya. Apa bisa ya kita ini juga bisa dijadikan tersangka? Bukankah kita memperkaya pejabat-pejabat di negara kita? Kita berpajak dikorupsi. Kita beli BBM, dia oplos. Kita bisa nggak dijadikan tersangka kira-kira? Serem juga ya. Kasihan tuh. Gila. Tom ini luar biasa. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik. Gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak, ayo kabur aja dulu gitu. Gak ada tuh bayangan. Saya akan meninggalkan Indonesia. Saya sudah mengerjakan A, B, C, D, F, ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Sementara kita tahu Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, nggak harus pulang ke sini. Dia itu bidang dia private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lembong. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Saya mah sudah lama ya, sudah nggak percaya penegakan hukum korupsi. Lihat dari regulasi, implementasi, sustainability, ya regulasi sejak pelemahan KPK. Saya ambil kesimpulan bubarkan saja loh, KPK udah nggak penting. Komisionernya kena kasus, ya main dari tahanan sampai apa. Kemudiannya kasus-kasus kena kan, dimainkan, tidak pernah selesaikan perkara, Hakim Agung tidak sudah jelas dua kena, nggak ditindaklanjuti. Saya sudah sampai dunia lahir batin sudah nggak ridho lagi. Jadi secara regulasi juga sudah dilemahkan, implementasi penegak hukumnya bukan penegakan hukum, ya.
tidak ada kelanjutan, perkara-perkara harusnya dibuka terus dari Itu mulai kasus yang Hambalang, kelar EKTP. kasus mafia peradilan itu ya? Oh, mafia peradilan udah jelas. Karena Aha. sekarang harusnya kan nama-nama Hakim Agung 2 itu kena, yang lain kena. Nyebut pengacaranya disebut. Kenapa Iya, nggak iya. ditindaklanjuti? Soalnya di situ kan tersandera, ya, ada selesaikan cara damai. Makanya nggak salah. Ini dari kasus Ronald Tanur ya? Oh, yang berkembang ya? parah lagi itu kan, Ya. harusnya kan melebar terus karena sebut kan Iya. nama-nama itu. Kenapa tidak lanjuti gitu oleh penegak hukum? Artinya di barang bukti maupun penyebarannya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Ya. Karena tadi semboyannya kita GBHN, gede bacot, hasil nihil. Jokowi kan tukang bohong sekali ya. Belum selesai kasus korupsi Bank Indonesia yang dananya diduga mengalir ke DPR kita. Ditambah lagi korupsi Pertamina. Belum selesai sampai situ, kita nggak tahu uangnya kemana. Muncul lagi dugaan korupsi di PLN yang dimana kerugian negaranya mencapai triliunan juga. Nggak sampai situ juga, KPK periksa ex petinggi PT Telkom karena ada dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Dan di Sukabumi ada pembuatan patung penyu yang menghabiskan dana 15,6 miliar ternyata hancur karena dibuatnya pakai kardus. Membuat patung penyu dari kardus menghabiskan biaya miliaran. Dan ada lagi nih, pakai kode uang zakat, direksi LPI korupsi dan rugikan negara sebanyak 11 triliun. Ini salah siapa? Bukan salah para koruptornya, salah pemimpin petingginya. Karena tidak bisa tegas memberantas itu semua. Apa mungkin mereka juga bermain? Kata Ki Hajar Dewantara, jika pendidikan gagal membentuk manusia yang berkarakter, maka negara akan dipimpin oleh orang-orang yang rakus dan tidak bermoral. Contohnya ya penjabat-penjabat kita. Ya teman-teman semua, miris banget ya ngelihat negara kita ini banyak sekali orang yang koruptor gitu ya, korupsi gitu ya. Bahkan sampai ada tuh Liga Koruptor Indonesia. Kan ini sangat luar biasa sekali guys. Dan apakah pemerintahan Pak Prabowo akan benar-benar bisa menghabisi para koruptor ini? Kalau hanya rame-rame doang, tapi pokok permasalahannya tidak diselesaikan, alias ujungnya ini loh. Kadang-kadang kan yang bawahnya doang yang kena, yang ujung atasnya itu malah nggak kena ya kan. Nah inilah yang harus benar-benar dibersihkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Saya kalau lihat pejabat yang nakal, bajingan, mengkhianat, saya bilang kok bikinlah kau bikin. Kan Jibril kan pernah bernasihat sama Nabi, Muhammad lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kau mati. Mau kemana? Nah saya lihat itu pejabat, bikin saja, kau kemana? Pasti kau mati. Itu aja harapan kita, Pak, didoakan dia cepat mati. Tak usah kita ribut-ribut, kau mau kemana Pak? Andai saja boleh kau memilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada tetanggamu, dosa kepada rakyatmu, lebih kau dosa kepada Allah. Kenapa? Dosa kepada Allah gampang tobatnya, dosa kepada manusia susah tobatnya. Dosa kepada Allah, menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti dengan kebaikan, selesai urusannya. Tapi kalau sama manusia, Bapak harus datang minta maaf sama yang Bapak pernah sakiti. Seandainya dilihat itu Pak, tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tidak ada orang mau ikut pilkada Pak. Susahnya jadi pemimpin Pak. Di satu kabupaten ada yang menjual khamar dan orang pejabat tahu, maka semua dosa-dosa di situ dia tanggung itu pejabat. Kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi kalau dosa kepada manusia, Bapak harus datang kepada seluruh rakyat minta maaf. Bukan cuma itu, kalau berkaitan dengan uang negara yang kau salah gunakan, kembalikan itu uang. Selama uang hasil jarahan itu kau ambil, selama itu tobatmu tidak diterima Allah. Dan pada saatnya nanti tiba, kita diadili, disuruh pikul itu mereka yang pernah mencuri uang negara. Misalnya pernah korupsi 2 miliar, disuruh pikul itu Pak 2 miliar. Kita lewat, ternyata rumahnya mewah hasil rampok. 2 miliar, dia bilang anak mahasiswaku, sedikit itu 2 miliar Ustaz, dikantongi aja kalau dolar Singapura. Saya aku bayangkan dolar Singapura, memang aku bisa kantongi 2 miliar dolar Singapura, tapi uang koin. Tapi situ uang koin 2 miliar, berapa karung kau pikul cilaka. Iya, percaya Pak Hasim bertemu mantan presiden untuk membahas ekonomi.
Tapi yang dibahas itu ekonomi mereka sendiri kan, bukan ekonomi rakyat. Kenapa demikian? Karena kalau emang mereka berdua bertemu untuk membahas ekonomi dalam tanda kutip negara alias rakyat, bukan sedang membahas ekonomi mereka sendiri, harusnya saat ini ketika ada efisiensi anggaran yang jelas-jelas sudah merugikan rakyat kecil sampai berujung PHK, harusnya kehidupan pejabat yang di atas itu juga setara dengan rakyat, harusnya prihatin, sederhana. Tapi kenyataannya berbeda, bos. Efisiensi anggaran untuk rakyat dan efisiensi anggaran untuk pejabat itu berbeda, bertolak belakang, beda jauh. Efisiensi anggaran untuk rakyat, rakyat seolah dipaksa untuk paham dan mengerti kenapa mereka di PHK. Nah, efisiensi anggaran untuk pejabat, pejabatnya malah banyak yang kebagian mobil maung. Banyak menteri atau pejabat yang rangkap jabatan. Banyak kerabat dari pejabat yang dapat jatah jabatan. Banyak orang yang dekat dengan kekuasaan padahal mereka tidak kompeten juga dapat jatah jabatan. Seolah nih, ekonomi di negara ini mereka yang menguasai dan mereka sendiri yang menikmati. Rakyat kecil yang di bawah nih seolah dipaksa untuk cari makan sendiri dan dipaksa untuk bersyukur dan berpuas diri dengan bansos dan PKH yang sudah pemerintah berikan. Ini analisa saya sebagai warga dari kawasan timur Indonesia. Saya memberikan sebuah konstruksi berpikir untuk sama-sama kita menganalisa mengapa terjadi pro kontra nama Boy Thohir dan Erick Thohir tiba-tiba hilang dari pernyataan seorang jaksa agung. Rasa keadilan publik terusik. Nah, saya mencoba untuk memberikan argumentasinya atau analisanya begini. Kondisi Indonesia secara ekonomi tidak baik-baik saja. Kita dalam ancaman krisis ekonomi yang dipengaruhi oleh krisis ekonomi global. Artinya, jika Indonesia mengalami krisis, belum tentu dunia akan membantu kita. Mengapa kita krisis? Tentu ini ada cerita panjang setelah Presiden Jokowi dengan berbagai macam pembangunan yang kemudian meninggalkan hutang yang cukup besar. Pemerintahan Pak Prabowo, ingat, pemerintahan Pak Prabowo untuk melanjutkan pembangunan ini membutuhkan pembiayaan. Jika pembiayaan itu dari luar tidak dapat, maka dia mencoba untuk mencari sumber pembiayaan dengan mengajak para konglomerat untuk membantu kondisi keuangan negeri ini. Satu di antara konglomerat yang diharapkan bisa membantu pemerintah Indonesia adalah Boy Thohir dan Erick Thohir. Ingat ya, perlu bantuan dari Boy Thohir dan Erick Thohir. Jika mereka diperlukan untuk membantu krisis ekonomi kita dengan ancaman krisis sosial yang bisa juga menimbulkan chaos, maka Anda bisa menganalisis atau Anda bisa menyimpulkan, tidak mungkinkah seorang jaksa agung tiba-tiba dengan berita yang besar hilang kedua nama yang disebut-sebut oleh media bahwa ada Erick Thohir, Boy Thohir. Tidak mungkin begitu mudah hilang. Harus ada proses hukum yang berlanjut. Nah, silahkan teman-teman dari kawasan timur Indonesia atau seluruh netizen yang ada, silakan menganalisa. Pasti ada orang kuat yang menelpon jaksa agung untuk tidak menggulung nama Erick Thohir, Boy Thohir dalam kasus skandal, mega skandal Pertamina itu. Karena Boy Thohir, Erick Thohir dalam persepsi atau dalam perspektif pemerintah hari ini, mereka adalah angsa-angsa yang bertelur emas. Telurnya masih diharapkan oleh pemerintah dalam rangka menyelamatkan krisis ekonomi ke depan. Salam.